Tinea manus merupakan infeksi jamur dermatofita pada kulit yang termasuk kelompok penyakit dermatofitosis. Dermatofitosis adalah penyakit pada jaringan yang mengandung zat tanduk, misalnya stratum corneum pada epidermis, rambut, dan kuku. Dermatofitosis ini disebabkan oleh 3 jenis jamur, yaitu epidermophyton, trichophyton, dan microsporum. Penyakit ini termasuk dalam mikosis yang paling sering dijumpai di dunia. Tinea manus pertama kali dijelaskan oleh Fox pada tahun 1870 dan Pelizari tahun 1888. Bersama dengan Tinea pedis, Tinea manus adalah salah satu tipe dermatifitosis kronis yang biasa dan sering diderita pada usia dewasa. Hal ini mungkin berkaitan dengan kurangnya glandula sebasea dan lipid fungistatiknya. Tinea manus adalah dermatofitosis pada tangan yang sering terjadi unilateral pada tangan yang dominan digunakan dan sering berhubungan dengan tinea pedis. Tinea manus biasanya asimptomatis, dengan perjalanan penyakit dalam hitungan bulan sampai tahun. Pada kebanyakan kasus tinea manus lebih sering terjadi unilateral dan terjadi pada usia dewasa. Etiologi tersering dari tinea manus adalah T. rubrum. Tinea manus adalah infeksi jamur yang mengenai daerah sela jari-jari tangan, telapak tangan, dan punggung tangan. Penyakit ini sering menyerang orang yang bekerja di tempat basah seperti tukang cuci, pekerja di sawah, atau orang-orang yang setiap hari harus memakai sepatu yang tertutup seperti anggota militer. Keluhan subjektif bervariasi mulai dari tanpa keluhan sampai dengan rasa gatal yang hebat dan rasa nyeri bila ada infeksi sekunder. Predileksi tinea manus ini terutama di daerah kulit telapak tangan, punggung tangan, jari tangan, serta daerah interdigital. Tinea manus ditemukan tersebar di seluruh dunia, lebih sering dijumpai di daerah tropik dan subtropik. Dapat menyerang semua kelompok umur, lebih sering menyerang dewasa terutama pada orang yang bekerja di tempat basah seperti tukang cuci, atau pekerja di sawah. Penyebab yang paling sering adalah T. rubrum, T. mentagrophytes, dan E. flachosum. Penyakit ini ditemukan hampir di semua penjuru dunia dan dapat mengenai anak-anak, dewasa, muda, maupun orang tua. Tinea manuum adalah salah satu jenis jamur yang penyebarannya terjadi secara cepat. Penyebaran jamur ini terjadi saat kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Tinea merupakan infeksi yang dapat diperoleh dengan kontak langsung dengan individu yang terinfeksi. Hewan, tanah, dan dapat juga ditularkan oleh vomite seperti handuk, tempat tidur, pakaian, ketat atau pakaian yang basah atau dengan autoinokulasi dari reservoir di tangan yang menyerang kulit untuk proliferasi jamur. Jika seseorang sudah pernah terinfeksi tinea manus, baik yang menyerang kepala atau kaki, akan lebih kebal bila terpapar kembali. Tinea manus juga sering ditemukan pada orang-orang yang memelihara anjing, kucing, dan peliharaan lainnya. Hal ini kemungkinan penyebaran terjadi akibat paparan dengan hewan-hewan tersebut. Pada orang-orang yang gemar berkebun juga meningkatkan resiko terjadinya infeksi akibat paparan dengan tanah. Angka kejadian infeksi juga tinggi pada pasien yang menderita dermatitis atau eczema pada daerah manus. Kebanyakan infeksi dermatofit pada tangan mengarah ke infeksi dorsal, seperti tinea corporis. Tinea manus mengarah ke infeksi di mana area interdigital dan permukaan tangan menunjukkan karakteristik patologi yang khas. Temuan yang khas dari infeksi tinea adalah lesi berbentuk ringworm, dengan bagian tengah yang bersih dan batasnya bersisik. Eritem, dan meninggi. Reaksi inflamasi yang muncul menandakan adanya kolonisasi. Keluhan penderita bervariasi mulai dari tanpa keluhan sampai mengeluh sangat gatal dan nyeri karena terjadinya infeksi sekunder dan peradangan. Keluhan biasanya terjadi pada kedua tangan dan gambaran erupsi tampak simetris. Namun dalam beberapa kasus bisa terjadi hanya satu tangan yang terinfeksi. Variasi lain dapat berupa hiperkeratosis difusa yang dapat terjadi unilateral pada sebagian kasus. Variasi lesi lain dapat berupa sisik berbentuk bulan sabit yang dikelilingi patch vesikuler, papul diskret eritem, dan patch folikular. Lapisan bersisik yang eritem juga sering dijumpai pada permukaan bagian dorsal manus. Bentuk-bentuk lain lesi dapat berupa infeksi zoofilik. Dikenal 3 bentuk klinis yang sering kita jumpai yakni
1. Bentuk intertriginosa. Manifestasi klinisnya berupa maserasi, desquamasi, dan erosi pada sela jari terutama jari 4 dan 5. Tampak warna keputihan basah dan dapat terjadi fisura yang terasa nyeri bila tersentuh. Infeksi sekunder dapat menyertai fisura tersebut dan lesi dapat meluas sampai ke kuku dan kulit jari. Bentuk klinik ini dapat berlangsung bertahun-tahun tanpa keluhan sama sekali. Dalam keadaan menahun dapat terjadi fisura yang nyeri jika disentuh. Bila disertai infeksi sekunder oleh bakteri dapat menimbulkan limfangitis, limfadentis, selulitis, dan erisipelas yang disertai gejala-gejala umum. 2. Bentuk vesikular akut. Pada bentuk ini terlihat vesikel, vesikopustul dan kadang-kadang bula. Kelainan ini dapat mulai pada daerah sela jari, kemudian meluas ke punggung tangan atau telapak tangan. Isi vesikel berupa cairan jernih yang kental. Setelah pecah, vesikel tersebut meninggalkan sisik yang berbentuk lingkaran yang disebut koleret. Jamur terdapat pada bagian atap vesikel. Untuk menemukannya sebaiknya diambil atap vesikel atau bula untuk diperiksa secara sedian langsung atau untuk dibiak. 3. Bentuk moccasin foot. Pada bentuk ini seluruh tangan dari telapak, tepi, sampai punggung tangan terlihat kulit menebal dan berkuama. Eritem biasanya ringan terutama pada bagian tepi lesi. Diagnosis ditegakkan berdasarkan 1. Anamnesa. Didapatkan rasa gatal yang sangat mengganggu dan gatal akan semakin bertambah apabila lesi terkena air atau basah. 2. Pemeriksaan fisik. Dilihat di mana terjadinya infeksi dan jenis lesinya. Lesi tergantung dari jenis tinea. Secara umum lesi sering ditemukan di jari 4 dan 5 berbentuk fisura yang nyeri bila disentuh serta gambaran warna keputihan yang tampak basah. Pada tahap awal lesi ditemukan di sela jari yang kemudian meluas ke punggung tangan dan telapak tangan. Lesi berbentuk vesikel sampai bula yang berisi cairan jernih. Gambaran kolerit bisa terjadi akibat pecahnya vesikel atau bula yang berisi cairan. 3. Pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan mikroskopis adalah pemeriksaan utama dalam kasus tinea. Material yang diperiksa diambil dari area lesi yang aktif yang diletakkan pada gelas objek yang diberi KOH 10% lalu diperiksa di bawah mikroskop. Hasil pemeriksaan positif bila pada gambaran di bawah mikroskop terlihat hifa atau spora yang menandakan infeksi jamur aktif dan pseudohifa atau yes. 4. Pemeriksaan kultur. Pemeriksaan kultur memiliki beberapa hambatan berupa biaya yang mahal serta waktu yang lama sehingga tidak secara rutin dilakukan. Namun pemeriksaan kultur dibutuhkan ketika terapi oral jangka panjang diberikan dan bila diagnosis meragukan. Kultur sediaan yang biasa dilakukan pada media Saburots dextrose agar Anda dapat mengobati tinea manus di rumah dengan menggunakan sejumlah obat topikal yang dijual bebas. Obat-obatan tersebut termasuk Nabespe, Miconazole Nabespe, Lotrimin, Terbinafine Nabespe, Lamisil, dan lain-lain. Jika infeksi tidak sembuh setelah sebulan, dokter Anda dapat merekomendasikan penggunaan resep obat topikal. Dalam kasus yang parah atau pada keadaan khusus, dokter Anda mungkin meresepkan obat oral untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pemeriksaan lampu tidak disarankan karena pada kebanyakan dermatofit tidak menghasilkan fluoresensi. Pemeriksaan lampu dimaksudkan untuk membedakan antara eritem yang disebabkan bakteri Corynebacterium minutisium yang difluoresensikan sebagai coral red dengan tinea yang tidak memiliki fluoresensi.